Beberapa hari yang lalu saya ngupload videonya Pak Ustadz Firanda ya, yang video yang ini teman-teman ya, mengusap wajah bid'ah kalau buka HP sunnah ya. Dan ini mendapatkan respon yang luar biasa ya, ada 3,2 ribu komentar, kemudian 3,7 ribu like, dan share-nya 759. Gini ya teman-teman, nanti kita baca komentar-komentarnya. Sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Kita nggak ada ulama-ulama atau ustadz-ustadz aswaja, santri-santri aswaja yang bilang ketika membuka HP itu bid'ah, nggak ada. Justru ini kan supaya kalian berpikir para pengikut Wahabi, kenapa mengusap wajah dianggap bid'ah? Padahal kata Imam Nawawi sunnah. Nah, tapi kalau buka HP nggak bid'ah ini loh. Jadi video ini harus mikir gitu ya. Kalian ini harus mikir gitu. Bukan kami menyalahkan HP. Gitu. Kita baca dulu komentar-komentarnya ya. Mengusap wajah tidak bid'ah, tetapi bila dirutinkan sehabis sholat harus mengusap wajah dan masuk dalam rukun sholat adalah bid'ah. Ini logika yang sangat rancu ya teman-teman. Baca Yasin boleh di malam Jumat, tapi kalau dirutinkan kemudian dianggap ini sunnah, ini yang bid'ah. Ya. Pokoknya segala macam dalilnya pasti ini gitu. Nggak tahu di dalil dari mana ya dalil itu. Dan siapa yang menganggap bahwa mengusap wajah itu rukun gitu loh. Nggak ada Pak, ya, nggak ada yang menganggap bahwa mengusap wajah itu hukumnya rukun, nggak ada. Aduh, ya, akhirnya jadi begini. Tetapi kalau habis sholat pegang HP tidak bid'ah karena tidak ada rukun dalam setelah sholat pegang HP. Aduh, lucu-lucu emang ya komentar-komentar. Lihat HP kan sudah dalam keadaan tidak sholat setelah salam. Di mana salahnya? Benar. Sama mengusap wajah pun kan udah selesai sholat. Gitu. Di mana salahnya gitu? Kelompok sebelah di kepanasan cuma dengan satu video ya. Jadi kita nih kalau mereka jadi asu aja wajar nggak kuat ya. Jangan seuzon. Itu beliau buka Al-Quran yang ada di HP untuk dibaca terlebih dahulu agar saat ngimam berikutnya beliau tidak lupa begitu. Gitu-gitu aja dalilnya. Itu kan telah selesai sholat dan mungkin ada panggilan telepon yang mendesak, kan tidak terus-menerus begitu. Biasalah para pembenci segala mencari kesempatan untuk menjatuhkan orang lain. Gak begitu Pak. Kaum sakit hati tukang fitnah itu ada video lengkapnya. Beliau sedang memimpin sholat tarawih, lalu setelah salam beliau ngecek hafalan untuk rakaat berikutnya. Pertanyaannya, kalau kita pakai logika Anda ya kelompok Wahabi, pernahkah Nabi Muhammad ngecek hafalan ketika menjadi imam sholat tarawih ya misalnya, atau imam sholat yang lain? Pernah nggak? Ada dalilnya nggak ngecek hafalan? Apakah ini termasuk dunia apa termasuk agama? Terkekehlah dan tertawalah sepuas hati kalian bila perlu sampai hari kiamat. Lalu pada yang menghisab kalian akan melihat hasil jerih payah kalian. Lalu di sana kelak bagaimanakah kalian minta maaf kepada Ustadz Firanda Dirja? Nah, pertanyaannya bagaimana dengan ustadz-ustadz Anda? Bahkan dengan Anda, dengan semuanya kelompok Salafi Wahabi yang sudah menuduh sesama muslim musyrik, bid'ah, syirik, gitu ya. Ya bagaimana? Kalian ini baru dimunculin video begini aja gitu ya. Ini udah kepanasan gitu. Apalagi dengan aswaja yang semua amalannya tanpa terkecuali dibid'ahkan semua. Haula wala quwata illa billah. Lucu gitu ya kalian ini. Dan kalian ini memang hobi playing victim ya Wahabi. Ketika diserang balik gitu ya, atau ketika di counter ya, mereka akan berlaga seolah-olah korban gitu ya. Padahal mereka pelaku utama. Lucu mereka ini ya. Kemudian ada video ini apa ya, menjawab fitnah Ustadz Firanda Dirja melakukan bid'ah katanya kan. Padahal nggak ada kita yang bilang bid'ah, enggak. Kita ini harus cuma nyuruh berpikir aja, logika Anda ini dipakai apa enggak gitu. Video ini direkam saat sholat tarawih, jadi kemungkinan besar Ustadz Firanda sedang merojah Al-Quran. Ya, merojah Al-Quran itu kan ibadah kan, bukan termasuk agama kan. Ada nggak contohnya gitu?